Karena kan katanya jadi dewasa itu susah, tapi ternyata jadi remaja bahagia juga nggak pernah mudah. Mantap. Kenapa keluarga menjadi tempat yang pertama dalam membangun suatu demokrasi? Keluarga merupakan lini terkecil dari masyarakat yang menentukan dan membentuk kepribadian anak sampai ia dewasa. Jujur dalam memilih, kemudian bertanggung jawab. Nah itu asalnya itu dari ayah. Jadi kita belajar tanggung jawab dan jujur itu dari keluarga dan ayah. Ternyata demokratis itu dibentuk dari keluarga. Akhirnya belajar bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa, wajar, dan bagaimana kita bisa saling menerima dan saling memahami. Choose your love and love your choice. Karena dari kita, dari generasi muda ini bakal menentukan gimana nanti Indonesia ke depannya. Lagi di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan pemilihan secara menyenangkan, santai, bahagia. Oke, berbahagia sekali di edisi kali ini di Bilik Podcast KPU NTB kita udah kedatangan tamu dari Gen Z. Tepuk tangan dulu dong. Dan pastinya mereka ini umurnya nggak beda-beda amat dengan kita ya. Dengan kita ya. Iya betul. Mereka muda, kita lebih muda. Kasar banget ya. Oke, ada seorang cowok dan seorang lagi cewek. Cowok cewek gitu ya. Hai dulu dong. Halo teman pemilih. Nah, mereka ini bintang tamu yang kita hadirkan di episode kali ini adalah dari generasi berencana. Betul atau sekali. yang disingkat dengan genre NTB. Iya, betul. Halo semuanya, perkenalkan aku Jihan Ramadhani, biasa dipanggil Jihan. Aku dari Kota Bima dan saat ini baru saja lulus SMA dari Mandua Kota Bima dan juga saat ini aku merupakan Duta Genre Putri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keren banget ya, dan yang gak kalah keren pastinya ada sosok yang laki-laki di sebelahnya, silakan. Tapi kayaknya saya tahu yang laki-laki ini ya. Siapa ini? Kalau namanya Jihan sebelahnya pasti ada namanya satu Primus namanya. Bukan Primus ya? Oh bukan. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Halo teman-teman, jadi perkenalkan saya Arif Al-Hakim tapi akrabnya disapa Rival. Kenapa bisa rival? Karena biar lebih keren aja nggak gitu. sih? Karena Gen Z gitu kan. Oke, lanjut. Dan saat ini aku merupakan Ketua Forum Genre NTB dan merupakan pemuda progresif yang banyak beraktivitas di kegiatan-kegiatan organisasi. Progresif banget kan ini. Vokal sekali ya. Iya, jadi salam kenal semuanya. Kayak kita undur diri deh. Oke, ngomong-ngomong, kalian berdua nih di genre ini sudah aktif berapa lama? Oke, dari Mas Rival dulu. Kalau Rival sendiri sebenarnya di genre sudah aktif dari tahun 2019. Jadi it's about hampir 6 tahun, 7 tahun ya jadinya ya. Di tahun 2026 ini dan tentu pengalamannya sangat luar biasa dan kesempatannya juga banyak banget terbuka dari genre itu sendiri. Oke. Kalau Jihan? Kalau Jihan sendiri ini dari tahun 2023. Jadi awal masuk SMA, dikenalkan di Pick Air, kemudian lanjut ke genre. Oke. Wow, luar biasa. Ngomong-ngomong, apa yang membuat kalian tertarik ikut terlibat dalam forum genre ini ya? Oke, kalau Rival pribadi sih karena memang pada awalnya itu memang suka pemberdayaan masyarakat. Dan pada saat melihat program genre, Rival rasa genre itu sangat-sangat bisa membantu Rival untuk satu, life skills tentu akan makin ditingkatkan. Yang kedua, kita bisa lebih bermakna, bisa memberikan keterlibatan yang bermakna baik itu untuk remaja, lingkungan sekitar kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi Rival melihat genre itu adalah peluang untuk Rival bisa belajar mengenal diri sendiri dan akhirnya bisa bermanfaat buat orang lain. Itu. Oke. Kalau Jihan? Kalau Jihan sendiri awalnya iseng berhadiah ya. Iya benar. Nah, karena Jihan tipe kalau orang yang suka cerita, terus suka ngomong depan orang nih. Nah, ternyata pas awal masuk Pick Air cocok. Jadinya dikenalkan di Pick Air, lanjut ke genre, ada ajang duta genre, ikut. Jadi di Pick Air juga di genre Jihan dilatih kepercayaan dirinya karena sebelumnya Jihan juga korban bullying. Jadi kepercayaan dirinya tuh kurang apa ya?
kurang Minder lah gitu. ya, minder. Ya. Oh, Jadinya pas masuk Pick Air, masuk genre, jadi mulai diasah lagi. Dari dan- tadi kalian nyebut Pick Air Iya, itu jangan-jangan apa ini, sih? jangan-jangan ini Pondok Indah Kapuk ini. Bukan Pondok Indah Kapuk ya. Jadi Oh. Pick Air itu adalah kelompok kegiatan pusat informasi konseling dan remaja. Intinya adalah di Pick Air ini kita punya pendidik sebaya dan juga konselor sebaya untuk remaja-remaja ini bisa mencari tahu informasi tentang tubuh mereka, tentang masa depan. Terus juga kita punya konselor sebaya supaya kita bisa punya ruang yang aman dan nyaman untuk cerita dan mencari solusi. Tapi bukan peramal kan untuk Bukan, karena kan katanya jadi dewasa itu susah, tapi Oke. ternyata jadi remaja bahagia juga nggak pernah mudah. Hai, mantap. Kayak ada Pick Air dan ada genre. Berarti saya bisa datang ke Pick Air ya untuk konsultasi atau apa? Harusnya bisa nggak sih, Ji? Bisa. Bisa aja sih ya Untuk sebenarnya. milenial masih bisa ya. Iya. Sebenarnya dipersuskan untuk sebaya kan, tapi kan kita masih sebaya kan. Masih sebaya. Nggak jauh beda lah, tipis-tipis sama lah gitu. Di tema kita hari ini nih, Ya. di edisi podcast kali ini yaitu membangun generasi Gen Z yang Cerdas, berdemokrasi. berdasarkan, berdemokrasi dimulai dari keluarga. Keluarga, gitu betul. kan. Dan memang sering dibilang kan kalau memang demokrasi itu dibangun pertama di Dari keluarga. keluarga. Menurut kalian itu bagaimana kenapa keluarga menjadi tempat yang pertama dalam membangun suatu demokrasi? Oke, sebelum pertemuan ini buat teman-teman pemilih mungkin supaya to give a context, kita sebelumnya pernah ketemu dan ada ikut kegiatan dari KPU terkait Oke. dengan edukasi Iya. pemilih pemula. Dan Oke. waktu itu disampaikan oleh Pak Agus Hilman bahwa keluarga merupakan lini terkecil dari masyarakat yang Oke. menentukan dan membentuk kepribadian anak sampai ia dewasa. Jadi Rival merasa bahwa keluarga itu bukan salah satu, tapi memang hal yang terpenting untuk Oke. membentuk kepribadian anak sehingga sampai ia menjadi dewasa. Seperti yang disampaikan Jihan tadi bahwa sosok ayah misalnya, sosok ayah itu sangat berpengaruh ternyata dalam menentukan bagaimana anak itu bisa tumbuh kembangnya bisa terjamin dan dalam memilih keputusan di dalam hidupnya. Jadi Rival merasa bahwa keluarga itu punya peran yang sangat penting, apalagi untuk membentuk suatu bukan pemerintah ya, suatu lingkungan yang demokratis. Ternyata itu dimulai dari lini terkecil dan itu dimulai dari keluarga dan harus dari keluarga kayak gitu sih Rival Oke. melihatnya. Menurut Jihan, kira-kira relate nggak itu genre dengan isu-isu kepemiluan? Sangat relate. Sangat relate ya? Ya, Kenapa? karena dari keluarga, apalagi kita kan harus sering nih berkomunikasi dengan keluarga. Nah, terus di genre juga BKKBN memiliki program namanya itu Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ayah Teladan Indonesia. Bukan hanya ibu aja ya, Iya. ternyata ayah juga di. Jadi di sini ditekankan peran ayah karena dari ayah ini kita belajar gimana cara jujur dan bertanggung jawab. Kan ketika kita ingin memilih, otomatis kita harus bisa melihat kejujuran kita dalam memilih, apalagi ada yang apa ya namanya? Yang gimana? Yang bingung gitu ya? Ya, yang bingung, yang dapat inilah, dapat itu untuk memilih. Jadi kita harus tahu dulu nih diri kita pengennya seperti apa. Jadi jujur dalam memilih, kemudian bertanggung jawab. Nah itu asalnya itu dari ayah. Oke. Jadi kita belajar tanggung jawab dan jujur itu dari keluarga dan ayah. Jadi ayah ini seorang yang panutan buat Ya, Jihan ya. betul. Ngomong-ngomong, ayahmu kerja di mana? Ayah seorang dokter atau apa? Ayah Jihan Bawaslu. Oh, Bawaslu. Oh, saudara. Nggak jauh-jauh ya. Tetangga kita. Nah, Tapi ngomong-ngomong ini, kalau berbicara tentang panutan seorang ayah, kalian dalam keluarga tuh pernah berbeda pendapat nggak di situ? Kalau Rival tentu sering Sering. Oke. Rival Enggak sampai gontok-gontokan. alhamdulillahnya enggak, jangan sampai. Jangan sampai. Karena Durhaka. Rival sebenarnya ini kalau dari BKKBN dengar pertanyaan ini pernyataan ini agak kaget mungkin karena Rival Oke. 7 bersaudara Oke. sangat jauh dari dua Bisa anak cukup. masuk tim futsal itu ya. Iya. Jadi tentu untuk menyatukan pikiran dan Iya. apalagi Rival itu orang tuanya itu generasinya gapnya jauh sekali. Oke. Dan dengan saudara-saudara Rival juga ada gap generasi di situ sih. By the way, Rival sendiri anak berapa? Anak keberapa? Terakhir. Terakhir. Kok kita sama sih? Iya, Anak sama ya. 7 dari 7 juga. Biasa ya. Six
Seven. Jadi karena rival anak terakhir dan gap generasinya itu cukup jauh, rival sama kakaknya rival yang di atas itu 11 tahun. Wow. Tentu prioritas akan beda. Pilihan hidup tentu akan sangat-sangat konservatif juga, mungkin gitu ya. Kita bisa bilangnya mungkin orang tua rival akan sangat-sangat konservatif terhadap keputusan-keputusan dalam hidup. Sementara tolak ukur sukses, tolak ukur keberhasilan itu pasti akan sangat berbeda, apalagi jika dikaitkan dengan pilihan. Tentu yang kita anggap prioritas akan sangat-sangat berbeda. Jadi itu kadang bisa jadi dinamika di keluarga dan tetapi tentu menghadapi itu kayak yang tadi dibilang bahwa ternyata demokratis itu dibentuk dari keluarga. Dari keluarga ya. Keluarga. Jadi nggak usah muluk-muluk soal negara, provinsi, keluarga aja dulu ya. Keluarga aja dulu gitu. Jadi dari situ kita kan rival pribadi jadinya akhirnya belajar bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa, wajar, dan bagaimana kita bisa saling menerima dan saling memahami. Kalau Jihan bagaimana? Kalau Jihan sih pastinya ada juga perbedaan pendapat. Cuman Jihan seringnya itu perbedaan pendapat dengan mama. Oh gitu. Soalnya kalau Jihan sama papa itu sefrekuensi banget. Berarti harus dibuat program nanti di BKKBN itu. Apa itu? Yang jangan hanya panutan ayah, bunda pun juga harus jadi panutan juga. Gitu ya. Tapi keputusannya Jihan ataupun Mas Rival ini tetap akan dipengaruhi oleh sosok seorang ayah atau bunda atau gimana? Atau tetap pada atau punya pendapat sendiri yang kekeh gitu loh ya? Mungkin untuk beberapa hal iya, seperti kalau mimpi mungkin tidak ya, tetapi lebih kepada bagaimana karena kan kalau kita pasti ngobrol sama orang tua kan hidup lebih lama ya dari kita. Tentu pandangan-pandangan mereka juga pasti akan kami sebagai anak itu akan kami jadikan sebagai apa ya? Bukan tolak ukur sih ya, lebih kepada panduan untuk kita memilih A atau B. Tetapi karena rival juga lahir di lingkungan yang sangat-sangat demokratis dan banyak orangnya, akhirnya perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu adalah sesuatu hal yang harus kita saling hargai. Jadi kalau bisa dibilang rival sangat-sangat contoh nih misalnya nih orang tua rival itu sangat-sangat konservatif, yang mereka anggap sukses itu adalah misalnya PNS dan yang mereka anggap bermanfaat itu adalah seorang guru gitu. Sementara rival memilih untuk mengambil hubungan internasional yang karirnya mungkin ke depan itu tidak segamblang misalnya kalau ngambil pendidikan guru misalnya jadi jelas jadi guru gitu. Tapi kalau ngambil hubungan internasional kayak nanti kamu jadi apa gitu kan. Terus apalagi sekarang ada sosial media. Gimana kalau misalnya kita bilang kayak saya pengen jadi influencer misalnya kayak gitu. Orang tua pasti influencer gitu kan. Nah akhirnya influenza yang ada. Iya, tahu ya kan influencer. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya membiasakan orang tua rival itu untuk mengerti gap generasi yang begitu jauh dan ada pilihan-pilihan yang di luar dari apa yang mereka anggap pilihan yang benar mungkin bagi mereka begitu. Saya menarik nih ya buat untuk teman-teman yang di luar sana, bagaimana seorang rival meyakinkan orang tua dengan pilihan kamu gitu loh. Gimana itu kiat-kiatnya? Caranya adalah satu, komunikasi. Jadi ibaratnya apapun itu dikomunikasikan dengan baik dan seperti yang disampaikan Jihan ya, bertanggung jawab sama apa yang sudah dipilih. Kayak gitu. Jadi kalau udah kita mengkomunikasikan dengan baik, menyampaikan ini yang menurut kita baik untuk diri kita dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita, saya rasa tidak akan ada orang yang mempertanyakan atau meragukan, even itu orang tua kita sendiri. Kalian kan sebagai anak muda nih, apakah misalnya dalam keluarga kalian nih dilibatkan nggak sih suara kalian yang notabene kalian kan apa anak muda gitu ya? Yang mungkin dianggap semua orang tua masih kurang pengalaman atau apa gitu. Didengerin nggak apa yang kalian sampaikan, mungkin opini kalian mungkin di dalam keluarga gitu. To be honest, enggak. Enggak sebenarnya. Ini apaan sih anak kecil juga enggak. Tapi itu untuk tapi untuk kalau keputusan pribadi, misalnya seperti jenjang karir, terus kemudian kehidupan berkeluarga, itu kalau rival pribadi diberikan kebebasan. Seperti misalnya memilih calon istri gitu kan. Atau misalnya pacar gitu, punya pacar. Itu dibebaskan, jadi tidak ditentu. Terus memilih karir, memilih masa depan itu rival dibebaskan. Tapi untuk hal-hal yang fundamental seperti nilai-nilai agama, norma-norma, karena rival juga tinggal di kampung gitu ya, jadi ada norma-norma yang berlaku. Tentu itu sangat-sangat
apa ya, saklek lah gitu kita bilangnya. Orang tua tuh sangat-sangat saklek, apalagi kalau udah nilai-nilai agama ya, misalnya seperti itu tadi, misalnya pacaran, mungkin hal-hal yang ada kaitannya dengan agama, itu orang tua sangat-sangat harus seperti ini gitu. Kalau Jihan gimana? Iya Anak paling kecil atau gimana? Jan anak pertama dari 2 bersaudara. Oh gitu. Oke. Bisa dianggap tua lah ya. Kalau Jan iya sih enggak yang terlalu dilibatkan, bukan dilibatkan tapi tidak didengerin kalau untuk pendapatnya. Gitu. Tapi kalau untuk ambil keputusan untuk diri Jihan sendiri, pastinya orang tua nanya dulu ke Jihan nyamannya kayak gimana, maunya kayak gimana. Selebihnya nanti orang tua tinggal mendukung. Tapi jujur loh, kalian ngomong kayak gitu, saya bayangin saya ini adalah orang tua kalian. Serius ya? Iya ya. Iya, jadi suatu kebanggaan orang tua tuh akan, tapi dia tidak akan mengucapkan. Dia akan bangga ngerasa, wah anak saya sudah bisa memberikan pendapat, anak saya sudah bisa menyatakan sikapnya dengan mandiri gitu. Itu di hati orang tua tuh pasti ada. Tapi memang tidak diucapkan. Iya, diucapkan ya. Anda semakin matang, bro. Dan seperti Rival bilang, hidup orang tua tuh lebih lama dan kita aminkan aja. Mudah-mudahan kita lebih lama. Amin. Tapi yang menarik Jihan tadi ya, artinya demokrasi itu sudah tumbuh di keluarganya Jihan sendiri ya. Iya. Nah, tadi orang tua seorang penyelenggara Sebagai- pemilu iya, ya, betul. mendukung enggak dengan pendidikannya Jihan memilih fakultas apa? Kedokteran. Wow, kedokteran ya. Kedokteran. Berbeda jauh ya dengan Penyelenggara pemilu Penyelenggara. dengan kedokteran ya. Salah. Pemilu. Kalau menurut saya itu udah dekat, karena Dekat dia ya? akan menyehatkan badan etok kita. Masya Gitu. Allah. Itu dia. Karena seperti yang kita tahu kalau badan penyelenggara itu kan ketika tahapan tuh aduh kerjanya sangat-sangat luar Betul, biasa ya. betul. Jadi butuh dokter kita ya. Betul. Kayaknya kalian dilatih sama seorang mentor kali untuk masuk genre. Nah, kaitannya dengan genre dengan generasi yang sekarang ini kan kurang aware ya dengan isu-isu politik, isu-isu kepemiluan atau isu-isu demokrasi. Nah, menurut kalian nih untuk saran buat teman-teman kalian yang di luar sana, bagaimana secara orang atau teman-teman kalian supaya tidak apatis dengan isu-isu kepemiluan itu, apa saran buat mereka? Oke, kalau saran dari Val sendiri sebenarnya gini, apapun itu, kalau misalnya tidak berangkat dari rasa ingin tahu dan kepedulian, itu akan susah. Jadi untuk menghilangkan rasa apatis itu, kita harus pengen tahu dulu. Nah, jadi buat teman-teman pemilih di luar sana, harus pengen tahu dulu. Jadi gimana cara kerja? Kepo lah gitu ya. Iya, harus kepo dulu. Karena kalau nggak kepo, kita nggak akan bisa jadi peduli. Oke. Nah, dari rasa ingin tahu itu, lama-lama kita akan cari tahu, kemudian kita akan muncul rasa pedulinya sehingga rasa apatisnya bisa hilang. Jadi itu sih, buat teman-teman pemilih di luar sana harus pengen tahu banyak, ingin tahunya kayak gitu. Oke, kalau menurut Jihan nih sebagai duta genre, bagaimana? Jan setuju dengan Kak Rival karena dari Jan sendiri juga kan sebenarnya ini berkaitan juga dengan genre BKKBN karena kita itu harus mulai dari keluarga juga, dari lingkungan keluarga. Jadi dari lingkungan keluarga ini kita bisa nih tahu kita tuh harus milih apa dan lain-lain. Karena dari keluarga juga kita punya sosok ayah. Nah, sosok ayah ini bakalan menentukan gimana cara kita memilih, gimana cara kita bertanggung jawab. Jadi kita bisa tahu kita harus memilih apa dan kita juga bisa tahu apa yang harus kita pertanggungjawabkan dari apa yang kita pilih. Oke. Oke, penonton. Ayo dong. Ayo dong. Kakak-kakak generasi muda. Oke. Seandainya Panturnya. bukan Bukan pantun itu. seandainya di keluarga kalian ini terjadi ada perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Nah, kalian sebagai generasi muda bagaimana menengahi hal tersebut untuk meredam supaya tidak ada gontok-gontokan antar anggota keluarga ini? Kan namanya keluarga kan pasti ada perbedaan dan harus tetap utuh kan dari perbedaan itu. Nah, bagaimana cara kalian untuk menengahi hal tersebut? Oke, berarti sama-sama setara kalian ya, anak-anak berarti ya. Jadi anggap aja tidak ada orang tua di situ. Kalau menghadapi perbedaan pendapat tentu karena rival itu paling kecil di keluarga, jadi tidak bisa menjadi penengah ya, tidak bisa menjadi penengah. Tapi biasanya adalah have your time gitu. Pasti kalau anggota keluarga Apa itu artinya have your langsung time? kayak
karena kan kadang perbedaan pendapat itu datang ketika misalnya intensitas intensitas suasananya mungkin lagi kurang pas untuk berbicara hal-hal yang sensitif mungkin. Terus kan ada kondisi-kondisi tertentu di mana pada saat itu mungkin belum siap nih untuk ngomongin hal-hal yang seberbeda itu gitu. Tapi ketika sudah disampaikan dan itu dirasa memicu perdebatan mungkin atau memicu konflik di antar keluarga, biasanya kita langsung memilih untuk mundur. Dan memilih untuk mundur, semuanya milih untuk mundur untuk tenang dulu. Baru nanti ketika sudah jernih, biasanya itu akan jadi pemikiran akan lebih terbuka, apa yang disampaikan akan bisa lebih baik dari segi tutur, gestur, dan bagaimana cara kita menyampaikan. Itu sih biasanya yang kalau di keluarga yang Intensitas tinggi, kita mundur, rehat sejenak, baru kita lagi. Jihan gimana? Menarik itu. Kalau dari Jihan sendiri, karena Jihan juga belum pernah ada di posisi seperti itu, tapi jika Jihan berada di posisi yang seperti itu, mungkin kita bisa bicarakan. Jadi kita balik lagi ke komunikasi seperti yang Kak Rival bilang tadi, kita perbaiki komunikasi dan kita juga bisa ngambil waktu sebentar untuk istirahat, baru kita diskusikan, pasti nanti kita bakalan menemukan solusi dan jalan keluar. Oh, mantap. Yang menonton di channel podcast kita mungkin pesan terakhir buat Pesan terakhir. Oh, jangan nih. pesan terakhir. Jangan pesan terakhir, nggak enak. selesai kita nih. Sumpah, betul nggak enak saya. ini kayak mati lampu ya, bukan dirimu Dasar. yang mati. Jadi pesan-pesan buat anak muda NTB. Ya. Oke, kalau dari Rival adalah satu, jangan pernah takut bersuara, just speak up, gunakan hak pilih dan bertanggung jawab sama apa yang sudah dipilih. Satu lagi belum. Keep calm. Ya, Keep keep calm. Keep calm. Terus kalau katanya quotes-nya nih, choose your love and love your choice. Hai. Jadi Yang Artinya. pilih apa yang kalian suka, pilih apa yang kalian cinta kayak gitu. Dan kalau udah dipilih, ya udah cintai apa yang udah kalian pilih, sukai apa yang udah kalian pilih. Asik, masuk. Asik. Kalau Jihan, nah. Kalau dari Jihan, karena kita merupakan anak muda yang bakal menentukan nih masa depannya itu kayak gimana, masa depan negara kayak gimana, kita harus menyaring informasi dengan baik. Karena dari kita, dari generasi muda ini bakal menentukan gimana nanti Indonesia ke depannya. Mungkin bahasa Bimanya ada sedikit bahasa Bima kan? Lembaran. Kalau bahasa Bimanya saring sebelum sharing. Sekali lagi terima kasih teman pemilih sudah bersama kita di episode Bilik Podcast KPU NTB bersama saya tentunya Yorin Jani Rangga. dan juga Om Reza. tetap di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan pemilihan secara menyenangkan. Santai. Bahagia.